Halo seluruh jemaat GGA yang dikasihi Tuhan dan seluruh tim pengembalaan kami dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di minggu pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Tentunya kalau Anda menyaksikannya di hari Minggu pagi. Tapi juga salam hangat bagi Anda sekalian yang menyaksikan ibadah ini bersama-sama dengan kami, bergabung bersama dengan kami pada zona waktu yang berbeda. Siapa tahu di tempat di mana Anda sedang menyaksikannya ini sudah malam atau mungkin di siang hari atau mungkin Anda sedang menyaksikannya tidak pada hari Minggu. Well, kami percaya Tuhan menyertai Anda dan tidak kebetulan untuk Anda bisa menemukan konten ibadah ini. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi Anda. Well, how are you doing? Apa kabar Anda? Kita ada di pertengahan bulan Desember. Kalau Anda menyaksikannya again di pertengahan bulan Desember. But this can be any time, in any season. Kami percaya saudara bahwa di masa-masa ini Tuhan menyertai kita and He is really mindful of us. Dan dalam persiapan menjelang perayaan kelahiran Yesus Kristus, kita ada di masa Advent dan ini adalah masa di mana we are looking mindfully untuk menyambut Yesus di dalam hati kita. Nah, saudara siapkan hati Anda. Kita hari ini akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan selagi kita menyambut firman di dalam hati kita, kita percaya firman Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. So, sebelum kita masuk memuji Tuhan bersama-sama, kita akan simak lebih dahulu our Sunday News. Selamat pagi keluarga GGA. Mari kita nyatakan kerinduan hati kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat
hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Di masa Advent ini kita adalah rusa yang datang ke aliran air yang segar itu, yang menantikan Tuhan untuk menolong kita. Rusa datang ke air untuk tidak hanya dipuaskan dari dahaganya, tapi juga untuk berlindung dari kejaran musuh. Nah, saudara, kita mau mengambil waktu pada hari ini untuk berdoa bersama-sama. Ada kuasa di dalam doa korporat. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk kesembuhan dari beberapa orang tua di tengah-tengah jemaat kita yang sedang menjalani proses penanganan medis. Jadi masih tetap berdoa untuk Ibu Tambunan, Nyonya Simanjuntak, lalu juga untuk Ibu Yuvina, dan satu pokok doa yang baru, kita mau bersama-sama berdoa untuk ayah dari saudara kita Perdana. Lalu juga kita akan berdoa untuk pekerjaan bagi beberapa saudara kita di tengah-tengah jemaat yang di bulan-bulan ini sedang melakukan job application,
ya, kita akan berdoa buat mereka. Dan yang terakhir adalah untuk restorasi hubungan keluarga. So join me in prayer dan kita mengangkat saudara-saudara kita ini di dalam doa kita. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa-Mu tetap terjadi sampai pada saat ini. Karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami semua, bahkan dari angkatan ke angkatan. Kuasa-Mu nyata, kehadiran-Mu nyata. Karena itu hari ini kami mengangkat Ibu Tambunan, Nyonya Simanjuntak Tuhan, yang masih sedang menjalani proses kemo di Pineng. Tuhan, ini adalah kemo yang kesekian kalinya. Dan kami melihat Engkau bekerja Tuhan, tubuhnya makin dikuatkan untuk bisa menerima metode pengobatan ini. Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, biar sel-sel tubuh yang baru direstorasi Tuhan, di bagian yang sedang diradiasi itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Yuvina yang saat ini sedang ditangani di rumah sakit Tuhan. Bapak, berikan kekuatan di dalam nama Yesus, juga khususnya untuk semangat hidup bangkit kembali Bapak. There is always hope Tuhan, selama nafas masih ada di rongga-rongga tubuhnya Tuhan, maka Tuhan ada harapan, dan kami tidak akan putus berdoa dan mengangkat beliau di hadapan Tuhan. Juga kami mengangkat ayahanda daripada saudara kami Perdana. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kuasa kesembuhan-Mu, bilur-bilur Yesus, darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib saat ini mengalir Tuhan dan menjamah tubuhnya, menyembuhkan tubuhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Bapak, kami mengingat saudara-saudara kami yang di bulan-bulan Desember ini sedang melakukan job application, melamar pekerjaan. Bapak, kami minta provisi-Mu, penyediaan-Mu terjadi untuk kehidupan mereka. Anda bersepakat dengan saya, Anda yang sedang melakukan job application, sepakat dengan saya untuk favor of God and favor of man terjadi dalam hidupmu. Engkau akan menerima kabar baik di bulan Desember ini untuk pekerjaan yang sedang Anda lamar itu. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk restorasi hubungan-hubungan di dalam keluarga. Biarlah bulan Desember menjadi bulan restorasi bagi banyak keluarga, tidak hanya di GGA, tapi juga kawan-kawan kami online. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amen. Amen. Saudara, kita percaya ya Tuhan menjawab doa-doa kita. Praise report adalah baptisan air. Saudara, beberapa hari yang lalu kita telah melakukan baptisan air. Ada 4 saudara kita yang telah lahir baru dan kemudian mereka mengkonfirmasinya dengan tindakan iman dalam baptisan air. So we celebrate God bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini beberapa kali saudara, gereja kita telah melangsungkan baptisan air. Jadi artinya ada jiwa-jiwa baru yang ditambah-tambahkan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga besar kita. Lalu juga saudara, kita bersyukur atas lawatan Tuhan bagi satu keluarga di tengah-tengah jemaat kita. Sudah 7 tahun lamanya mendoakan supaya propertinya bisa terjual, dan baru-baru ini saya menerima kabar sudah terjual sehingga masalah kemelut ekonominya, sudah beban berat yang selama ini mereka pikul sudah terangkat. Nah, kita bersyukur saudara, nah lawatan-lawatan seperti ini bisa terjadi, dan karena itu kalau satu orang dilawat oleh Tuhan, kita lihat Tuhan tidak beda-bedakan orang. Anda yang masih sedang menguatkan diri, percaya dengan iman untuk lawatan ekonomi, terobosan ekonomi, percaya bahwa Tuhan pun akan melawat Anda. And we want to keep our eyes open untuk beberapa perayaan Natal. Jadi Anda akan simak di dalam setiap announcement kita dan memastikan bahwa Anda turut bersama-sama diberkati dalam ibadah perayaan Natal bersama maupun ibadah tutup tahun. Lalu juga anak-anak remaja kita di Insight dan anak-anak kita yang lain yang ada di Treasureland usia 12 tahun ke bawah. Make sure you invite them supaya perayaan Natal ini juga mereka bisa alami dan rasakan. Nah saudara, kita siapkan hati kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Jangan kemana-mana, tapi siapkan Alkitab Anda, buku catatanmu, dan khususnya siapkan hati Anda untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Shalom semuanya. Well, hari ini kita akan lanjutkan karena kita ada di musim Advent. Saya percaya dari minggu lalu semuanya sudah ingat arti kata Advent. It's the coming of Jesus. It's the arrival of Jesus. Oke. Saya berdoa, saya percaya sudah siap dengan Bible and catatannya. Oke, let's pray and make the Holy Spirit to be our teacher. Terima kasih Bapa.
Saya mengundang Roh Kudus untuk datang menjadi guru setiap kami. May we close 2021 by becoming a good learner, disciple, apprentice of Jesus Christ. Setelah we enter 2022, maka kita masuki dengan a new attitude, a new heart, a new closeness with Jesus, keakraban yang lebih intim dengan Yesus, dan perspektif yang berbeda. Karena kita pakai lensanya Tuhan yang lebih lagi, lebih jelas lagi. We are growing up, Lord, in this Advent time. Terima kasih Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau guru kami, Kau pengajar kami, dan Kau pewahyu kami. We really dependent on you. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. So, saya mau bajak Anda karena Advent itu 4 hari Minggu. It's a 4 weeks journey ending di Christmas Eve. So, today saya akan bagikan kepada Anda semua, Come Lord Jesus Come dari Advent. Okay? It's an exciting thing. Saya percaya Anda sudah, kalau nggak ingat dari minggu lalu, this is a season of waiting. Ini musim di mana kita akan menanti. Jadi saya bagikan di minggu lalu, ada 3 grup yang menanti Tuhan ya. Grup yang baru pertama kali tahun ini mendengar Injil, membuka hati, memberi diri mau dengar. Satu lagi kita, gerejanya, okay, because we need during this time of darkness, di tengah kegelapan ini, di masa COVID, kita butuh terang Yesus Kristus, hadiratnya masuk dalam hidup kita. Dan kita juga menantikan the second coming of Jesus, tentu tidak bisa melalaikan bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Correct? Mereka untuk pertama kali akan berjumpa dengan Mesiasnya. Mereka yang tidak percaya selama ini, hari itu mereka akan melihat muka ke muka. Isn't it exciting? So, Advent adalah persiapan kita untuk kedatangan Yesus. Okay? Bagi Anda yang baru pertama kali untuk, ya tentu Anda akan mengalami seperti para gembala yang didatangi para malaikat dengan choirnya, dengan kornya, dan mereka kaget, okay? Dan mereka pergi ke Bethlehem, ke kandang itu, dan bertemu dengan baby Jesus. Bayangin, Allah pencipta langit dan bumi membatasi dirinya dengan baby yang sangat rentan, yang sangat kecil, human baby. Kemarin saya mengunjungi, saya punya keponakan punya anak, which is my cicit. And sekarang sudah 2 bulan baby itu. Sudah 5 kilo. I saw the strength on the body is different. And itu semua karena susu dari mamanya. And we were sharing dalam sahabat saya. What a miracle to see a human being. Di dalam tubuh human being. And growing up to be a bigger human being, mature. Berdasarkan susu ibu yang Tuhan sediakan. Isn't it amazing? That's the beautiful thing about mankind creation. Nah, sekarang bayangin Allah pencipta langit dan bumi. I'll become a baby kayak my cicit kemarin. And so tiny. You know. Di dalam palungan itu. Isn't it amazing? So Anda bisa. It's my cucu. Not my cicit. Oh my God. The cicit of Oma Cora. And the cucu of Oma Ina. Mak Cokora. Okay. So anyway, I was trying so hard to hold that baby Harold, you know. Karena fragile banget. Saya sambil ngeliat itu, saya sambil berkata, Jesus, masa sih Allah segini fragile, so frail. Itu bisa broken loh, tulangnya gampang sekali loh. You know? Even kalau minum kan mesti didirikan dulu, katanya supaya anginnya keluar. So dia ada bisa burp, you know, supaya nggak mengganggu dia punya pernapasan. Baby Jesus was so helpless like that. Amazing. Now, untuk mendambakan, menantikan kedatangan dari baby Jesus itu, what do we do? Apa yang kita mesti lakukan? Nah, bagi kita yang sudah jadi gerejanya, what do we do? Untuk selama menanti masa pandemi yang penuh keresahan, yang penuh dengan ketidakpastian ini, how long, when? Ini menjadi pertanyaan yang menjadi a mental issue sooner or later. Kita menjadi ansietas, okay? But kalau Anda mengikuti
caranya Tuhan, bagaimana kita menghadapi perpindahan dari tempat di mana kita tahu kita pernah berada, masuk ke tempat kita udah tinggalkan tempat itu dan mau masuk ke tempat baru yang Tuhan sediakan, but we're not there yet. What do we do about it? Nah, itulah masa penantian. And itu yang disebut sebagai Advent. Oke, nah ini adalah kesempatan untuk Anda dan saya mempraktekkan menanti kedatangan Tuhan. Ini termasuk kita gerejanya yang sudah 18 tahun sebagai jemaat Tuhan. How do we prepare ourselves untuk kedatangan Yesus kedua kali? Or even now diintervensi oleh hadirat Tuhan. How do we prepare ourselves? Saya mendapat clarity ini menjadi mudah sekali karena saya mengalami spiritual formation yang menghasilkan sedikit-sedikit mulai kelihatan adanya spiritual transformation because saya melihat bahwa I am not healthy emotionally. Dengan saya baru tahu bahwa saya ini jiwanya kayak gunung es analoginya. Yang kelihatan ini cuma 10%, it make up only 10% of my life. Tapi yang 90% saya nggak pernah tahu ada. Ternyata kalau ada kena goncangan, ternyata kena krisis, something that I never saw in me keluar. Nah, kalau dulu kita agak sarkastik ya kalau ngomongnya sama orang ya. Oh, aslinya keluar kalau dalam kesusahan. Actually it's not asli. Our asli itu kan serupa gambar rupa Tuhan. Okay? Our asli itu sebagai human kita bisa punya emotion. Tapi kalau emosi toxic yang negatif yang keluar, it's just sebetulnya emosi yang kita wariskan. Bisa dari nenek moyang sampai generasi keempat. Bisa dari kehidupan kita, how we were raised, bagaimana kita dibesarkan. Bisa kejadian apapun yang terjadi selama kita hidup di bumi ini. How old you are, Anda mengalami banyak goncangan. So those area yang kita juga nggak tahu dan nggak ingat mungkin, how did it get there? Itu namanya emotional jug ya. Kita nggak tahu tuh bagaimana kok kita bisa jadi sedih, jadi marah, jadi takut, jadi senang. Kita nggak pernah proses emosi itu. We don't even care. Karena kita mengkubur diri kita dengan busyness. Nah, kita sudah belajar bahwa busyness is not the same as fruitfulness. Nah, busyness itu justru mengabaikan kondisi emosi kita di tengah-tengah krisis, badai, tekanan, penyakit, sakit penyakit, apapun, ekonomi buruk. Those condition will reveal di dalam kita masih ada area yang saya belajar di Peter Scazzero. Kalau masih sakit, berarti bagian itu belum pernah kita izinkan Yesus menyentuh bagian itu. Once kita izinkan Yesus sentuh, you know what? Mazmur 147 ayat 3, dia katakan, aku sembuhkan kau dan aku balut lukamu. So ada area di dalam hidup kita yang enak gak enak. You know, kita bisa minta ampun sama orang untuk kesalahan kita and can hurt us. Kita bisa minta diampuni. It feels good. Kita ngampuni orang feels good. But you know what? Lukanya gak bisa disembuhkan kecuali kita datang kepada Yesus. That's how kita diajarkan untuk hidup totally dependent on God. 100% mengandalkan Tuhan. So that we can surrender. Dan kita bisa berserah dan trust Him with all our life. With all our being. With all our body. Okay? So, kita belajar hari ini untuk praktek menanti kedatangan Tuhan. Kalau di kitab Yesaya, you know, Natal itu selalu hal muasalnya itu dengan kitab Nabi Yesaya, right? Pertama kali disebut nama Immanuel lahir tentu di Yesaya 7:14. Kemudian Yesaya 9 ayat 5 digenapi nanti ribuan tahun kemudian di kitab Injil Matius. Pasal 1 ayat 23. It's amazing. Jadi saya mau kasih tahu pada Anda kalau nubuat tidak langsung digenapi tidak berarti nabinya langsung palsu atau sesat. May not be. Okay? Dan kalau Anda berdoa sesuai dengan kehendak Allah, you will see itu nubuat pesan Tuhan. Kalau betul-betul dari Tuhan, it will test the fire. Akhirnya digenapi. So kita lihat di zaman sejarah bangsa Israel. Zaman kegelapan luar biasa. Amin 12 suku murtad semua dan lupa Tuhannya. Nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir. Kok bisa masuk tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua? Kok diulangi lagi ya dosanya nenek moyang mereka? Sedih ya. Anyway, di masa Yesaya itu seperti saya bagikan sampai namanya kondisinya Israel kayak apa. Tuhan tuh nggak di tengah-tengah kegelapan yang paling gelap. Allah nggak pernah give up.
Itu dinyatakan di Yesaya 60 ayat 22. In my time, in the opportune time, I will quicken, I will do what I promise. Nah, tapi dia nggak kasih tahu kapan, jamnya, tanggalnya, dia nggak kasih tahu. Nah, itulah seni bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. That we need to wait upon the Lord. Kita perlu belajar menanti Tuhan. Itu tempat yang paling gak enak. Sama seperti ibu yang setelah terjadi conception, kemudian gestation, pembentukan babynya dari zygote ke fetus, sampai ke embrio, sampai ke baby yang mature, sampai lahir. 9 bulan itu nobody can see anything. Mother just full of expectation, believing the baby is gonna come out soon. Kita celebrate ukurannya semakin sehat, ukuran semakin besar, babynya mulai goyang, mulai kicking here and there. Itu kita tahu ada kehidupan di dalam. Nubuat itu seperti itu sifatnya. Oke. Nah, di masa Nabi Yesaya hidup, Allah berkata, biarpun ini gelap di atas segala kegelapan dan aku akan bersihkan kota ini benar-benar sampai kosong. But ada sisa-sisa yang akan terlepas, or the remnant. And for this remnant, pengharapan Yesaya itu cuma the remnant ini. Pasti akan ada orang-orang yang diselamatkan, gak mungkin binasa total. Israel tuh gak bisa punah. Dan sampai dia kasih nama putranya sendiri yang paling sulung juga the remnant namanya. Untuk dia nginget, kalau bukan karena the remnant aku udah quit deh. Ini saya betul-betul angkat tangan sama bangsa ini, jahatnya gak keruan, you know. And yet mereka double life, double standard. Masih melakukan upacara-upacara ibadah Yahudi, tapi hatinya udah menyembah Baal Asitoret. Luar biasa ya. Sesat luar biasa. They committed a promiscuous sin. Mereka melakukan dosa yang mereka gak sadari loh. Tapi sesat. Dan menyesatkan seluruh bangsa Israel. And Tuhan harus put up with that. In a loving manner. Luar biasa Tuhan kita. Belajar ya dari sejarah. Supaya Anda gak nyerah sama Tuhan. Gak nyerah sama dirimu. Gak nyerah sama orang yang sudah kita angkat tangan. Atau Tuhan angkat tangan. Let us walk in the grace of God. Okay. Yang kedua, di saat itu, di mana kita dalam kegelapan, seperti di zaman COVID pandemi ini, ya, very uncertain, we don't know how long. Kita rindu sekali, kita juga bisa berada di dalam hadiratnya, even today. Don't you wish that you are in the presence of God? Nah, okay, di mana Anda juga desperately need His presence. Anda kepingin kerasa hadiratnya, karena Anda di padang gurun itu bisa rasa kering, you know. Okay. Dan di masa global pandemi ini, you really want, aduh Tuhan penuhi dong kami dengan hadirat-Mu. We want to feel that you are real. Dalam kondisi yang sangat depresif, Pastor Rick Warren berkata tidak ada tsunami penyakit mental seperti COVID ini. But kalau Anda pelajari di Lukas 21, ternyata adanya di Lukas 21. It is the same with Matius 24, sama dengan Markus 13. Nubuat Yesus tentang akhir zaman. What do we do persiapannya? Jangan worry about akhir zaman tandanya apa. What do we do to prepare ourselves? Itu yang penting. Dikatakan mengenai pandemik ini udah ada di Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Kalau bahasa Inggrisnya pandemic. Dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Did you see this? Kita bulan waiting ini, kenapa kok saya bagikan minggu lalu ya? Kenapa kok Yesaya aja belum pernah lihat si Yesus lahir, Immanuel lahir, dia udah meninggal. Meninggalnya dipotong lagi badannya dalam potongan bark of a tree. Ya, dimasukin ke pohon, digergaji loh dia. Okay. Nah, kenapa kok dia udah kelar? Supaya kita bertumbuh imannya. Dan kita yang membagikan kabar baik ini terus. Sampai generasi berikutnya. That the coming of Jesus is real. Ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu. Supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi ayat 18, what a hope. Ya, di tengah judgment ada hope.
Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dan kalau kamu tetap bertahan, ingat masa penantian disebut perseverance. Kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Wow, haleluya. So, ini adalah kesempatan yang luar biasa, praktek di mana Anda melatihan untuk aktif menanti Tuhan. How to wait upon the Lord actively. Praktek ibadah harian day by day. Kalau dari sekarang udah latihan day by day, every day you actually waiting upon the Lord. Anda gak datang ke Tuhan untuk minta apapun, untuk melihat penglihatan, minta nubuat digenapi, dapat penglihatan. No, kalau sampai penglihatan keluar, just be still, be still. Anda hanya mau latihan untuk being with God, Anda berada bersama Tuhan. Kalau Anda udah biasa latihan day by day melalui buku EHS dan EHR dari Peter and Gary Scazzero, dengan Anda akan memiliki buah roh di mana hatimu diperbaharui oleh kuasa tangan Tuhan yang diizinkan kita masuk ke dalam gunung es di bawah permukaan hidup kita. Nah, itu seperti tangan Tuhan masuk ke rahim ibu membentuk embrio itu menjadi manusia yang usia 9 bulan untuk lahir di bumi. Untuk the birth of something new. Nah, oke. Jadi hati yang dibentuk ulang oleh Tuhan. Itu oleh kuasa tangan Tuhan. Di saat kita menantikan kehadiran adalah hati yang menjadi berjaga-jaga. Waspada. Hati ini dibentuk jadi lebih sabar mendengar Tuhan. Anda gak dengar suaramu, Anda mau dengar suara Tuhan. Hati yang menjadi hati yang penuh pengharapan dan antisipasi sekalipun sikonnya mengerikan. Sama seperti pengawal malam. Di Mazmur 130 ayat 5-8 Anda buka Alkitabnya ya. Pemazmur berkata, aku ini menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, sampai diulang 2 kali, This is the season, musim inilah. Kalau Anda mengajak oikos, Anda berkata kok tidak bisa langsung terima Yesus. Because it takes time. Benihnya perlu ditabur dulu. Something yang beautiful, Anda tahu benih ditanam, something is growing. Mungkin tidak langsung di malam Natal terjadi keselamatan jiwa-jiwa. It's okay, but in due season you will see. Firman itu tidak kembali sia-sia. Dan sikap kita kalau melayani oikos, be like pengawal, penjaga malam ini. Kita mesti menanti seperti penjaga pintu yang selama tuannya pergi. Markus 13 ayat 13. Matius 24 ayat 37. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. So, di ayat 24, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Ya, ini banyak hamba betul lagi prediksi ini. Anda just relax. If I were you, saya buat Anda tenang, tetap menanti Tuhan, be still and be silent. Karena itu letak keselamatanmu dan kekuatanmu. You will have strength from God. Aku ngalami itu. Dan kuasa langit akan gonjang, but you are calm. Anda pasti selamat karena fokusmu ada di Tuhan Yesus. Anda pada waktu menanti seperti penjaga pintu selama tuannya pergi di ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan. So Anda lagi fokus terus di bumi. Anda nggak lagi kacau dengan segala macam berita yang ada di dunia. Kekacauan, perang, penyakit sampar. I mean udah dikasih tahu ya udah terima aja memang akan ada gitu loh. But tanpa Anda bisa bayangkan tiba-tiba anak manusia muncul di awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Do you want to see that glory and that power? You must be focusing on Jesus. This is Advent. Nanti Anda akan mengalami Christmas lahir baru juga seperti ini. It's powerful. Ayat 27. Dan pada waktu itu pun dia akan nyuruh keluar para malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Orang pilihannya, that remnant. Oke? Sampai Matius 7 ayat 1-23. Banyak orang melakukan pekerjaan buat Tuhan, tapi Yesus berkata, I don't know you, aku gak kenal kamu. Di masa penantian ini, is masa Anda mengenal Tuhan.
Karena dia rindu untuk Anda kenalan sama dia. Kalau dia sih kenal kita. Tapi do we know him though? Jangan sampai kita ditolak karena nggak kenal dia. So tariklah ayat 28, pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Katakan ambang pintu. We are going to get here. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. So, kembali ke ayat 29. Bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. So Anda udah gak di tempat yang lama, Anda sudah keluar, mau masuk ke tempat yang baru tapi baru di ambang pintu. Belum masuk, baru di thresholdnya. Tapi belum bisa masuk ke tempat baru. Nah, you don't know pasca dari pandemi akan seperti apa, you don't know. Tetapi are you in a proper way of waiting gak responnya? Okay, so kita lihat di PowerPoint berikutnya. Dan Allah berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. So the word will not pass away. Artinya apa saudara-saudara? Anda tidak akan bisa hidup bertahan menanti Tuhan kalau nggak pegang firman-Nya dan nggak dengar firman-Nya. Dombaku mendengar firman-Nya, firman-Ku, dan aku mengenal mereka dengan nama mereka. So tetapi tentang hari atau saat tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang saja yang tahu. So we're gonna go to the next PowerPoint. Okay. Nah, ayat 33. Nah, ini adalah nasihat untuk Anda bisa mengerti bahwa please be careful, hati-hati, berjaga-jaga. Kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. So what is Advent? It's a waiting season. Tapi waiting full of expectation, full of hope. Untuk the presence of God datang kepada Anda. Untuk the presence of God mengisi kita di tengah-tengah kita nggak tahu mau apa ini si COVID-nya ini. Bagaimana penanggulanginya, bagaimana vaksinnya efektif apa tidak, bagaimana menghadapi segala macam penyakit autoimun, how do we face this, how do we handle this, dan kalau Anda ada autoimun, how do you behave supaya Anda itu tidak menjadi bingung sama sekali. Oke, so di dalam masa penantian ini kita mesti hati-hati sekali ya saudara-saudara ya, supaya tidak ngomel, tidak menggerutu. But we focus on Jesus. So I recommend you use this book every day. Don't masukin ke dompetmu deh, masukin ke tas Anda. Saya bisa sampaikan kepada Anda hari ini bahwa masa penantian ini actually is the same dengan yang diajarkan dalam buku EHS chapter 6, namanya Going Through the Wall. Melewati tembok yang berat yang Anda ikut Tuhan, cari Tuhan, tapi Tuhan tuh gak kerasa. You really want kedatangan hadiratnya dia. You really want to experience it. Nah, saya perkenalkan buku dari St. John the Cross. This is the season where we are going through the dark night of our soul. Jika kegelapan, kalau orang Israel belak-belakan terjadi karena mereka murtad. Kalau kita sekarang, itu jiwa kita tuh nyari Tuhan kayak gak kerasa, gak bisa dipegang, gak tahu kapan Tuhan hadir. But you have this assurance, setelahlah Anda rajin disiplin lakukan ini day by day. He is with you. Allah itu Immanuel. Oke, so let's move on ke ayat yang ke-34. Dalam halnya yang sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. So we are like the penunggu pintu ini loh, sampai berjaga-jaga. That's Advent. Karena itu berjaga-jagalah. Saya tambahin ya, dalam kurung, menanti-nantikanlah Tuhan. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatnya lagi tidur. Jangan spiritually slumber. Oke, tetapi you are alert, sleeping or awake, you are alert.
Karena roh Anda kan melek terus. Roh Anda bisa komunikasi sama Tuhan kapan aja kok. Ayat 37. Yesus berkata begini, apa yang kukatakan kepada kamu? Kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. What is Advent? Berjaga-jagalah. And it's a quiet time. Ini gak sensasional, lain sama kedatangan Yesus kedua kali. Dia datang sebagai hakim and it's scary. Okay, it's loud. So di masa Advent ini kita diminta untuk sadar, melek bangun. Supaya kita tuh tidak melihat kedatangan Kristus ke dalam hidup kita. Saya tambahin ke dalam gunung es di bawah kehidupan kita. Dengan cara yang gak mungkin bisa diprediksi oleh intelek manusia. I tell you, saya melakukan day by day, coming to the 6th year. I don't know how it happened. Tapi aku mengalami perubahan di dalam batin. I have strength, ada solidity, ada yang solidified di dalam saya. How did it happen? I don't know. But it happened. Because I come to the Lord. Saya datang kepada Tuhan day by day. Minimum 2 kali sehari. So kita bisa melihat kedatangan Kristus jika kita praktek hidup bergaul dengan Allah. Seperti Yesus Kristus kehendaki. Nah, lihat di 1 Yohanes 2 ayat 28-29. Maka sekarang anak-anakku. Isn't it beautiful? Kita semua dipanggil anak loh. Tinggallah di dalam Kristus. Nah, Anda kalau ingat saya ajarkan. Anytime selalu Allah berbicara para rasul pakai di dalam Kristus, di dalam dia. Itu artinya our true self. Itu yang serupa gambar Tuhan itu. When you are putting your true self by being in Christ, berada di dalam hadiratnya dia di dalam kita. Kita kayak carang yang nempel ke pokok itu, day by day. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Dan gak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ayat 29, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada dia. So ada grup yang akan malu pada waktu bertemu dengan dia dan kadang nggak bisa percaya itu Tuhan datang. Ini membuat saya pikirannya aktif sekali ini mengenai 5 darah bijaksana, 5 darah yang bodoh. I pray that you are the wise virgin. Anda akan tahu bahwa Tuhan itu hadir. Kita bisa lihat juga di 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kata sekarang itu kita adalah anak-anak Allah. So there must be a time di mana kita akan betul-betul tahu this is the time we are acknowledged sebagai anaknya. Tapi belum nyata sih apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. As he is, so are we. Ayat 3. Seperti orang yang menaruh pengharapan. Menanti-nantikan itu kepadanya untuk menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. So kapan kita dikuduskan? Kapan kita disucikan? Pada waktu kita menanti dia dengan penuh pengharapan. Jangan nyerah sama Tuhan, jangan nyerah sama dirimu, jangan nyerah sama badanmu yang gak kuat. Please believe God is at work pada waktu Anda berdiam, dia datang and doing his mighty hidden work di dalam, seperti dalam bayi, dalam rahim ibu. Apakah Anda luas saat Anda menanti? Kita lihat di sini. Dikatakan di sini ya, ada jalur, kita biasanya juga pakai jalan, there is a highway of God. Jalur jalan tol, kalau Anda orang yang luas nih ya, kalau menantikan Tuhan. Ini ada tesnya nih. Tolong dijawab ya rame-rame di rumah kalian. Anda pinter nggak? Bagus nggak kalau nunggu? 1. Kalau Anda lagi nyetir mobil di jalan tol, Anda pilih jalur yang mana ya? Waktu Anda mengendarai itu, mobil Anda. Anda mau nunggu apa mau nyari jalan yang paling depan, paling sepi. Kedua, kalau ke supermarket, kasir mana yang Anda pilih saat mau membayar? Ibu yang sakit bersalin, itu doanya tuh supaya doanya tuh apa? Supaya lahirnya cepet, lancar, nggak terlalu lama, nggak ada komplikasi, dan melahirkan si buah hati itu tanpa komplikasi dan diatur tanggal, bulan, dan jamnya. Everything maunya fast and quick. Fakta hidup, kita perlu mengakui bahwa kita semua ini gak bagus, gak pinter kalau suruh menunggu. Siapa yang ngaku? Angkat tangan tinggi-tinggi.
So masa Advent ini akan menentukan setelah Yesus datang. Are you experiencing God or not? Are you gonna be transformed or not? Anda akan mengalami transformasi apa enggak? Do you have the joy of the Lord sebagai resultnya? Do you have the peace of God? Joy, peace, and love. Dapat enggak itu? Itu buahnya loh kalau menantinya benar. Wow, tidakkah Anda ketahui? Jika kita rela menanti di jalur mengantri sama seperti orang lain, kita sedang praktek latihan rendah hati. Kedua, pada saat kita punya keperluan pribadi dan kita rela menunggu atau menanti, ini akan menempatkan kita dalam posisi di mana kita let go of control. Let go and let God. Kita lepaskan kendali kita. Nah, biasanya kalau marah-marah dan cepat tersinggung itu kita lagi mau pegang kendali soalnya, tapi nggak bisa. Tidakkah Anda ketahui saat kita menanti dokter yang siap melayani kita mungkin kita udah nunggu 1 jam, tapi kita dilatih Tuhan untuk seek first to understand, then to be understood. Bagi dokter dan pasien sebelum kita mau ngertiin dulu, mungkin dokternya mesti pelan-pelan ekstra. Pasiennya ada komplikasi mungkin, so we wait even though sudah 1 jam. Nah kalau Anda bisa seperti itu, you know the fruit buah untuk kerendahan hati, sabar, perseverance is being developed. 4, waktu Anda di kasir supermarket atau di fast food cashier. And kasirnya melayani kita saat giliran kita, terus kita tenang aja. We just spend time being alone, waiting, and we practice day by day sambil nunggu. Pakai breath prayer. I have all my books here, but dengan breath prayer, you know. Nah, apa akibat kalau Anda nggak menolak untuk rela menanti? What is the impact? Catat ya, kalau sampai Anda gagal menanti, dan dengan hati yang rela loh ya, bukan harus menanti, rela menanti. Willing to wait. Kita abortuskan the process of transformation, di abortus. Justru prosesnya. Orang berkata, well it's a process for a change, betul. But do you know you can abort the process? Anda bisa abortus proses penggenapan kesehatan emosi dan kedewasaan rohani kita alias transformasi untuk menjadi anak Allah, dan kita akan menjadi anak Allah yang primatur. Menanti Tuhan dengan rela adalah bagian dari proses pembentukan karakter Kristus yang sangat merendahkan hati kita. Yakobus 4 ayat 6, God give grace to the humble and He give the power untuk tidak mengikuti daging kita, tapi mengikuti Tuhan. Akan membuat kita rendah hati, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan rohani kita. Saya mau akhiri dengan pelajaran yang bagus sekali dari Richard Rohr. Memang he's a Catholic monk. Dia yang mengajarkan saya juga. Selain Thomas Keating yang sudah almarhum 2015, tapi juga Richard Rohr still alive. Dia memperkenalkan pada saya contemplative life melalui Thomas Merton yang adalah temannya dia juga dari Kentucky. And he also introduced to me the discipline of waiting is the liminal space. Bahwa disiplin dengan rela menanti itu memperkenalkan kita dengan ruang liminal atau ruang tadi dulu ambang pintu. Definition of liminal is relating or situated at a sensory threshold, di mana Anda barely perceptible or capable of eliciting a response liminal visual stimuli. Mungkin agak repot buat Anda ngerti. Basically is a in-between transisi space. Dengan kata lain seperti ini, saya mau tutup ya. Ada seorang ibu yang bersaksi melalui blog dari Richard Rohr yang saya ikut. Dia kena kanker. So dia ngomong seperti ini. I don't want to be under illusion bahwa Tuhan akan sembuhkan aku. But one thing I know, saya tidak lagi di tempat yang nyaman seperti saya biasanya. Saya sekarang udah keluar di tempat kenyamanan, mau masuk ke tempat yang mengerikan. This is a cancer chemotherapy treatment yang dokternya belum tahu mau apa, mau radiasi atau mau chemo. So she said like this, in between that new place, tapi masih ada di ambang pintu, belum nyampe. Ujungnya ini akan sembuh atau akan berkembang atau apa, dia nggak tahu. But in between place itu, you know what she said? Saya belajar dari Yunus pada waktu dia masuk ke monster. Ikan besar itu dia bilang bukan paus kan, kita nggak tahu namanya apa. Pada monster. Di dalam tempat itu, di monster itu, dalam kegelapan Yunus berseru kepada Tuhan.
Saat ini, as I close, in that liminal space, this lady, dia diam di dalam kegelapan yang menakutkan dia. Siapa yang gak takut kanker ya? Menakutkan sekali. She learned to pay attention to the Holy Spirit. Kuncinya itu pay attention to the Holy Spirit. Apa yang kita gak pernah ngerti dan dengar pada waktu kita hidupnya enak dan nyaman. Sekarang kedengaran. And guess what? Dia keluar dari kegelapan yang dia takut bagaimana menghadapinya di liminal space itu, di ambang pintu itu. Dan dia masuk ke tempat keyakinan Tuhan beserta dia. Guess what? Kira-kira 1 tahun kemudian dia dinyatakan clear dari cancer. In the waiting season, di liminal space ini, di in-between, be restful, focus on Jesus, center on Jesus. Penuh pengharapan. Anda akan lihat sesudah pasca penderitaan apapun, miracle of God will happen. Kita doa ya, supaya Anda bisa mengalami masa Advent ini dengan penuh pengharapan. Let's pray. Bapa, kami berterima kasih untuk pengertian how to wait sampai terang Kristus datang ke dalam hidup kita. Sekarang, bagi yang pertama kali mau terima Yesus, maupun yang sudah terima dan sedang menanti kehadirat Tuhan menolong, menguatkan, juga bagi kedatangan Yesus kedua kali. How we prepare ourselves. Kami minta di dalam nama Yesus, Roh Kudus, buat dirimu begitu real. Sementara kami menanti Engkau, pay attention to you in silence and solitude. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya percaya Anda telah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan barusan oleh Apostle Indri. Dan kita lihat, kita jaga firman dalam hati kita saudara ya, supaya dia betul-betul bertumbuh, lalu berakar, dan Anda akan melihat ada buah yang dihasilkan. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan meresponinya, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. I think by now Anda akan sudah menghafal firman yang saya selalu bagikan bagi Anda untuk mempersiapkan hati kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya kutip sekali lagi dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Kita simak baik-baik ya, firman Tuhan berkata begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah saudara, QR Code akan muncul di layar dan kita bersama-sama akan melakukan tindakan iman ini untuk memuliakan Tuhan dari harta yang sudah Tuhan percayakan ke tangan kita untuk kita kelola. Mari kita sepakat bersama-sama dalam doa, sekaligus kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan menerima doa berkat. Let's pray. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Again, pada hari ini kami akan melangkah dengan iman, memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan sebagian dari harta yang telah Tuhan percayakan di tangan kami untuk kami kelola. Tuhan, karena itu firman kami dengar terlebih dahulu, karena pada saat kami mendengar firman ada iman yang percaya, ada iman yang bangkit untuk melakukan tindakan ini, menghormati Tuhan dengan harta kami. Bapa, berkati setiap persembahan yang dibawa oleh umat-Mu pada hari ini di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan kami sungguh melihat bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan yang akan mengisi lumbung-lumbung kami menjelang tutup tahun ini, bahkan mempersiapkan untuk membuka tahun yang baru. Kami percaya tidak ada kekurangan. Tuhan menyertai dan Tuhan menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Tuhan, hari ini juga kami telah mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah bersama-sama. Aku percaya Bapa ada kuasa secara korporat Tuhan pada saat kami kumpul bersama-sama menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, we don't take this for granted. Kami tidak anggap remeh kasih karunia ini. Karena itu terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa hal ini masih dimungkinkan untuk kami lakukan bersama-sama hingga pada hari ini. Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita telah selesai dalam ibadah kita. Saudara tetap jaga kesehatan ya, dan taati protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Dan kita akan ketemu kembali dalam ibadah online kita di minggu depan. God bless you.